Masyarakat ke-52 serta Hari Kesadaran Nasional bulan April 2014, Kamis 17 April 2014 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Masing-masing komandan barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara saya Abdali, masing-masing komandan barisan kembali ke samping barisannya. Kerjakan! Ya! Dapat kami informasikan petugas atau pelaksana upacara Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pampraja ke-64 dan Hari Perlindungan Masyarakat ke-52 serta Hari Kesadaran bulan April 2014 bertindak selaku Inspektur Upacara Dr. Haji Agus Hidayat MM, Wakil Wali Kota Dumai. Perwira Upacara Andi Ajis Sarjana Hukum sehari-hari bertugas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasional pada Satpol PP Kota Dumai. Komandan Upacara Joko Susilo Sarjana Sosial sehari-hari bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penertiban dan Penegakan Produk Hukum pada Satpol PP Kota Dumai. Pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945 Suharyadi sehari-hari bertugas sebagai pelaksana pada Satpol PP Kota Dumai. Pembaca teks Falsafah Satpol PP Rika Khaidir Sarjana Hukum sehari-hari bertugas sebagai pelaksana pada Satpol PP Kota Dumai. Pembaca teks Sumpah Limas Andika Muharani Sarjana Sastra sehari-hari bertugas sebagai pelaksana pada Satpol PP Kota Dumai. Pembaca sejarah singkat Satpol PP Oktiana Sarjana Komputer sehari-hari bertugas sebagai pelaksana pada Satpol PP Kota Dumai. Pembaca teks Panca Prastyakop Pegawai Republik Indonesia Kartika Afandi sehari-hari bertugas sebagai pelaksana pada Satpol PP Kota Dumai. MC Hervina Herman sehari-hari bertugas sebagai pelaksana pada Satpol PP Kota Dumai. Terima kasih. Ulang tahun Satuan Polisi Pampraja ke-64 dan ulang tahun Perlindungan Masyarakat ke-52 serta Hari Kesadaran Nasional Kamis 17 April 2014. Siap, serah. Lanjutkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Red! Tegak! Red! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara memperingati HUT Satpol PP ke-64 dan HUT Limas ke-52 serta Hari Kesadaran Nasional bulan April, Kamis 17 April 2014. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan! Undangan dimohon berdiri. Menggeningkan kita mulai.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Falsafah Satpol PP dan Sumpah Linmas serta Panca Prastyakop Pegawai Republik Indonesia diikuti seluruh peserta upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan dan sedunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Falsafah Polisi Pamong Praja. 1. Senyum dalam penampilan. 2. Ramah dan super dalam pelayanan. 3. Tegas dan disiplin dalam bertindak. Sumpah Linmas Tri Satya Samapta Bakti. 1. Kami, warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berasaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam pembelaan negara. 2. Kami, warga perlindungan masyarakat, adalah warga pertahanan keamanan rakyat yang tidak mengenal menyerah, berjuang di samping dan bersama Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sifat Ksatria Indonesia dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. 3. Kami, warga perlindungan masyarakat, dalam menunaikan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pemimpin. Panca Prastyakop Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota KOP Pegawai Republik Indonesia. Adalah insan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa berjanji
Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan pegawai Republik Indonesia. Lima. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan setelah melaksanakan laporan selesai. Kembali ke tempat. Baik teman, balik kanan. Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tahun 1950. Nama Polisi Pamong Praja pada saat itu Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanewan dan telah mengalami 4 kali pergantian nama, diantaranya 1. Detasemen Polisi Pamong Praja, 2. Pagar Praja, 3. Kesatuan Pagar Praja, 4. Hingga saat ini bernama Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja lahir pada tahun 1950 dan hari jadi Polisi Pamong Praja jatuh pada tanggal 3 Maret setiap tahunnya. Dasar pembentukan Polisi Pamong Praja. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja. Oleh karena tidak sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah, maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pemodeman Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2002. 4. Perubahan struktur organisasi tata kerja di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Maka organisasi dan tata kerja kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2000 aspirasi dan partisipasi pejabat serta pegawai, yaitu menuju Kota Dumai yang aman dan tertib. Polisi Pamong Praja Kota Dumai mempunyai cita-cita luhur dalam melaksanakan tugas serta pengabdian di bidang pengamanan terhadap pelaksanaan otonomi daerah agar tercapainya kepemerintahan yang baik. Dalam upaya menuju visi di atas, terdapat 3 dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 2. Meningkatkan ketaatan masyarakat Kota Dumai terhadap norma-norma yang berlaku. 3. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman gangguan Kamtibnas. Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja dalam aksi nyata siap melaksanakan ketertiban dan perlindungan 79 orang pria dan 10 orang wanita. 89 orang wanita anggota tersebut yaitu 47 orang pegawai negeri sipil dan 41 unit mobil Dalmas,
2 unit mobil patroli, 2 unit mobil pawal, 1 unit mobil kepala satuan, dan 1 unit mobil provos. Jayalah Polisi Pamung Praja. Salam Praja. Dumai, 17 April 2014. Kepala Haji Raden Bambang Wardoyo, Sarjana Hukum. Pembina NIP 1961-2404 ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Praja Wibawa bagi segenap anggota Satpol PP dan Satlinmas yang saya cintai dan yang saya banggakan. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Dumai beserta anggota, yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang saya hormati sekretaris, asisten, staf ahli, inspektur, para kepala badan, dinas, kantor, bagian, dan direktur Rumah Sakit Umum Kota Dumai, yang saya hormati Bapak Ibu para pemimpin instansi vertikal sekota Dumai, camat dan lurah sekota Dumai, undangan serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberikan petunjuk dan rahmat-Nya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan Satpol PP ke-64 dan hari ulang tahun Satlinmas ke-52 serta Hari Kesadaran Nasional bulan April tahun 2014. Allah SWT kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada saudara dan kelak di kemudian hari kita semua memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, peserta upacara yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada upacara peringatan hari ulang tahun peringati hari jadi kepada seluruh anggota Satpol PP dan Satlinmas di mana saja saudara bertugas dan berada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih dan penghargaan masyarakat dan abdi pemerintah sehingga dapat lebih profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi yang diharapkan lebih menunjang tugas pokok dan fungsi operasional. Terkait hal ini, saya anggap terdapat relevansi antara tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Satlinmas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain membantu dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada, membantu dalam penanggulangan bencana serta tugas sosial kemasyarakatan lainnya. Seperti kita ketahui bersama, salah satu bagian terpenting dari proses demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum langsung anggota legislatif, anggota DPD, presiden atau wakil presiden. Beberapa tahapan telah pun kita lalui. Selanjutnya nanti pada tanggal 9 Juli untuk pemungutan dan perhitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden. Momen terhadap pemilu tahun 2014 menjadi sangat penting bagi kita semua, terutama bagi jajaran Satpol PP. Perlindungan masyarakat akan meningkat sangat tajam. Hadirin yang saya hormati, berangkat dari pemikiran tersebut dan berdasarkan pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, kiranya seluruh jajaran Satuan Polisi Pamung Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah diharapkan agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing. Pedoman kerja bagi Satpol PP merujuk kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamung Praja serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan Satlinmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum.
Faktor penting yang harus benar-benar diperhatikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pemilu 2014 adalah pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait seperti KPUD, Panwaslu, TNI, dan Polri, serta Badan Kesbangpol di daerah yang didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki serta kode etik birokrasi. Faktor lain yang perlu dikembangkan adalah peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mengutamakan prinsip-prinsip kearifan lokal. Selanjutnya, baik menjelang, pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pemilu yang bentuk laporannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan satwa lainnya kepada kita semua dalam setiap tugas pengabdian. Jayalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi. Hadirin peserta upacara yang berbahagia. Kemudian pada upacara Hari Kesadaran Nasional bulan April 2015 ini, saya kembali mengharapkan kita sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Dumai untuk selalu tanggap serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Untuk itu, mari kita tingkatkan profesionalisme dan penguatan etos kerja serta peningkatan budaya kerja, terutama budaya disiplin. Di era globalisasi ini, terutama dalam pengelolaan administrasi publik, diperlukan pemikiran. Siap! Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan wa yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalal wahizkal karim azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'al sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha salwayat min jami'al khairat fil hayati ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-64 dan Hari Perlindungan, tiada lain yang kami harapkan inayah serta ridhomu. Limpahkan kepada kami semua kesehatan dan kesempatan. Mantapkanlah niat kami mengabdi untuk daerah, negara, dan bangsa agunganmu. Kami bangsa Indonesia telah mensukseskan pemilu legislatif tahun 2014 dan masih banyak tugas dan tantangan yang harus kami laksanakan. Karena itu ya Allah, tingkatkanlah kemampuan dan prakarsa kami untuk mensukseskan agenda nasional, pemilihan presiden secara langsung sesuai hati nuraninya dan batin. Kabulkanlah ya Allah doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor upacara telah dilaksanakan. Laporan saya. Bubarkan. Bubaran. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara.
Hormat! Gerak! 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 Upacara selesai, Wakil Wali Kota Dumai berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tenda undangan. Pasukan dapat dibubarkan. Upacara telah dilaksanakan, masing-masing komandan barisan dapat dinyatakan. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang berada di tenda undangan untuk tidak meninggalkan tempat, karena kita akan saksikan penyerahan pemenang pos Kamling dalam rangka HUT Minmas ke-52 tahun 2014. Daftar lampiran pemenang pos Kamling dalam RT 03 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan dengan nilai 57,45. Juara kedua diraih oleh RT 06 Kelurahan Dumai Kota, 05 Kelurahan Ulu Kasar, Kecamatan Dumai Timur dengan nilai 71,11. Kepada perwakilan penerima mengambil tempat. Oh, enggak masalah. Esbang Polimas Kota Dumai. Terus. Ya. Di galeri Luzon. Orang pertama tapi siap bekerja untuk mengamankan Perda Kota Dumai. Terkait personil Pak, ini hanya 83 personil Pak. Dengan luas wilayah kita cuma 40, sisanya mungkin ada penambahan dalam Insya Allah untuk ke depan kita ini Pak. akan tambah. Ya. Nah, menurut Pak Wakil sendiri prestasi Satpol PP selama setahun ke depannya seperti apa nih? Kita lihat positif ya. Nah, mereka sudah bisa melaksanakan tugas yang baik itu di lapangan pengamanan mengenai ada ya tambah laut tambah pagi. Untuk mengambil piagam pesan dan harapan terakhir Pak. Pesan harapan ya kinerja etos kinerja mereka harus profesional ya, yang disertai dengan 6S: senyum, sapa, salam, habis itu sabar. Lupa lagi. Kalian sambar lah Pak. Kemudian mereka tidak membela satu dengan yang lain. Netral Pak ya? Netral. Asal ada pelanggaran harus ditindak. Kita support dari belakang. Ya, oke, makasih. Sudah tahapan ke presiden. Udah ke presiden, tinggal persyaratan RT/RW. Ya ini nggak tahu nih, presidennya nggak tahu presiden sekarang, presiden yang Ganti lagi ya. Sekarang lagi sibuk-sibuknya ini kan gitu. Yang penting rapat terakhir kemarin
sudah habis itu sudah dikasihkan ke. Untuk RT RW sendiri laporannya seperti apa? Laporannya kan udah ada tim kemarin, Komisi 3 itu. Ya, kemarin kita merekomendasikan untuk supaya kita sudah berbicara di sana bahwa RT RW itu sudah dimasukkan tanah-tanah konsesi itu. Sehingga kalaupun RT RW itu belum disahkan, tanah-tanah itu sudah bisa, karena marketnya itu adalah untuk kota. Yang pertama kali HUT Satpol PP itu adalah jatuh pada tanggal 3 Maret 2015, yaitu dilaksanakan di Surabaya. Saya menghadiri di sana, dan yang di tingkat provinsi kemarin itu di Kabupaten Rohul. Nah, karena pelaksanaan HUT Satpol PP itu harus dari tingkat nasional baru ke tingkat provinsi. Setelah dilaksanakan tingkat provinsi baru diperbolehkan ke tingkat kabupaten. Maka dari itu hari inilah kami ngambil momen pas tanggal 17 April, Hari Kesadaran Nasional, kita gabungkan dengan Linmas sekalian. Ya, alhamdulillah banyak dari rekan-rekan, dari kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan seperti misi Satpol PP adalah pengawas perda, penegak perda dan perwako itu bisa dilaksanakan bekerja sama. Karena intinya kunci keberhasilan adalah pertama koordinasi dan komunikasi. Itu yang kami selalu terapkan, koordinasi dan komunikasi. Kalau hanya koordinasi tanpa komunikasi juga kurang sinkron. Jadi kami harapkan dengan wartawan pun begitu. Kami minta koordinasi dan komunikasi yang baik. Apa ada info yang bagaimana, positif atau negatif, sama-sama kita tertibkan, sama-sama kita laksanakan. Karena dengan kebersamaan kita bekerja juga akan ringan. Tidak ada mencurigai. Silahkan kok Satpol PP main sendiri. Nah, tidak. Dengan selalu kami membuat kegiatan selalu komunikasi. Pak, mengusulkan apa nggak? Jelas, kami mengusulkan untuk dengan profil minimal 100 orang. Kita lihat sendiri, tidak sesuai. Minimal Satpol PP itu 250 seharusnya, minimal di Kota Gime. Kalau dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah penduduk minimal 250. Sudah diusulkan, Pak? Kami mengusulkan kemarin di ACC 75 orang. Kami harapkan di tahun 2014 ini bisa clear. Kalau tidak clear ya di anggaran perubahan, minimal di anggaran perubahan. Tapi hasilnya kemarin nggak masuk. Hasil kemarin nggak masuk karena dicoret masalah paginya anggaran sudah bagus sekian dari Pak Sekda atau dari pemerintah, jadi kita tidak bisa melebihi dari itu. Jadi ya kami mana dulu yang kita prioritaskan dulu. Berarti 2015 diusulkan lagi? 2015 tetap kita usulkan lagi bertahap, insya Allah. Untuk tahun 2014 sih buat titik orang. Untuk nggak jadi. Jadi saya coba lagi di anggaran perubahan. Siapa tahu dengan wajah-wajah baru kawan-kawan kita di DPR akan mengerti, ya kan? Akan mengerti. Seperti apa? Ya, belum. Sekarang tadi itu 80. Oke. Iya, 83 tadi. Kan di luar honor semuanya tuh hampir 90 sama cleaning service. Jadi harapkan mudah-mudahan lah dengan sedikit. Memang nggak sesuai, nggak memenuhi standar. Iya, apa boleh buat lah. Kita maksimalkan. Makanya kami tidak bisa tiap hari, tiap minggu razia malam. Ini kan sudah ada perwaku juga, peraturan wali kota. Tapi saya juga memantau, masih ada beberapa karaoke yang masih, ya kan, masih melanggar. Contoh, kalau malam minggu tuh sampai jam 2 perwaku, ternyata sampai jam 3. Tapi saya juga tidak tinggal diam. Saya tanya, kenapa sampai jam 3? Alasan beliau katanya 1 jam itu cleaning service sedang membersihkan. Jadi ya kami juga memaklumi, tapi kadang-kadang itu juga bisa sebagai alasan, ya kan? Tapi suatu saat kami akan sidak kembali di tempat-tempat hiburan malam yang terutama yang selalu dapat informasi yang sifatnya negatif. Jadi apa yang akan kita buat apabila kedapatan tidak memiliki izin? Intinya Satpol PP hanya memberhentikan sementara. Nah, seperti contoh yang kemarin kita lakukan, seperti Salon Seli, ya kan, ternyata tidak memiliki izin sama sekali. Kita turunkan langsung,
teguran pertama, kedua, ketiga kami turunkan. Kami ambil pelangnya, kami turunkan. Tapi alhamdulillah sekarang salon Sally sudah mengantongi izin. Tapi jangan salah, izinnya hanya salon, karaoke tidak ada. Makanya kemarin waktu yang bersangkutan mengambil pelang, anggota saya turunkan dulu ke salon Sally. Setelah dipreteli alat-alat karaoke-nya baru kami serahkan. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita tuh kerja dan kita mengawasi di lapangan. Ya, itu sebagai contoh. Nanti tempat lain apabila kedapatan tidak ada izin sama kami ambil pelangnya, kita ambil langsung. Tapi dengan tahapan, tetap harus ada teguran 1, 2, dan 3 kan itu. Kami mengharapkan Pinang harus dirazia ya. Boleh razia, nggak masalah. Kalau memang tidak benar, boleh razia. Teman-teman, ya, terutama yang berkecimpung di hiburan malam lah, itu yang selalu disoroti. Jadi seolah-olah nanti Satpol PP berdiam diri ada apa? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Karena menyangkut masalah anggaran juga, personel juga. Kalau selama ini saya menjabat Satpol PP. Iya, dilakukannya aja kan. Yes. Itu sifatnya. Sifatnya kami sementara. Contoh kemarin ada gangguan gudang di Jalan Nangka, ya kami gerbek kegiatan ini karena masyarakat resah, karena mobil melintang-melintang. Kami laporkan dengan BPT. BPT langsung mencabut izinnya. Berarti kan tidak punya izin, ilegal. Ya kalau kami kedapatan ya kami stop. Tapi kalau enggak ya namanya mencuri. Nggak mungkin kita mengawasi 24 jam dengan satu gudang, kan itu bahasanya kan begitu. Makanya kami harapkan koordinasi itu penting. Karena di lapangan kuncinya. Oke, Son. Selamat. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun. Ya, selamat.